Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi, pendidikan nasional yang berbasis pada kebudayaan bangsa Indonesia diharapkan meningkatkan serta meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, menumbuhkan kemandirian, dan mampu membangun bangsa yang beradab. Tujuan lain yang diharapkan dengan adanya pendidikan nasional kebudayaan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas masyarakat, menumbuhkan rasa patriotik terhadap bangsa, dan mempertebal rasa cinta tanah air. Nah, itulah yang perlu kita pahami mengenai pendidikan kewarganegaraan pada kali ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan dua materi, yaitu terkait dengan konsep kewarganegaraan dan warga negara. Yang kedua, warga negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan Indonesia. Baik. Kemudian pada konsep kewarganegaraan, civic atau kewarganegaraan mempunyai banyak pengertian dan istilah. Salah satunya, menurut Sumatri, yang merumuskan pengertian civics sebagai ilmu kewarganegaraan, membicarakan hubungan manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi, itu misalnya organisasi sosial, ekonomi politik, dan individu dengan negara. Jadi hubungan antar manusia dengan perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi dimaksud tadi, dan individu-individu dengan negara. Sementara menurut Edmondson, menyatakan makna civic selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Nah, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, dimulai dari masa sebelum penjajahan, kemerdekaan, hingga masa-masa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi senantiasa dihadapkan pada berbagai polemik yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menghadapi tuntutan dan kondisi itu, dibutuhkan nilai-nilai yang selaras dan berlandaskan tekad dan semangat kebangsaan. Semua itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang membentuk terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian puncak perang kemerdekaan tahun 1945 itu merupakan bukti nyata dari semangat perjuangan bangsa Indonesia yang kuat. Semangat perjuangan yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga rasa berkorban yang tinggi. Semangat perjuangan juga muncul dari mental dan spiritual bangsa yang menumbuhkan kekuatan dan kemauan yang kuat. Semangat ini yang harus terus dimiliki warga negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan, karena perjuangan belum usai. Jadi nilai-nilai juang kian surut terkikis oleh arus globalisasi hingga di titik yang kritis. Globalisasi ditandai dari datangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional yang berpengaruh kuat dan ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Jadi, isu-isu global tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup
berpengaruh pada keadaan nasional kita. Nah, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informasi, komunikasi, transportasi juga menandai datangnya arus globalisasi yang tidak terbendung. Struktur global yang tercipta dari arus tersebut membuat informasi di dunia seolah-olah menjadi transparan tanpa mengenal batas-batas yang telah ditetapkan. Jadi, mudahnya penyebaran informasi yang multitafsir membuat masyarakat sulit membedakan kabar mana yang benar dan kabar mana yang salah. Kondisi ini mengakibatkan perubahan pola pikir, mempengaruhi sikap masyarakat, serta terdampak pada kondisi mental dan spiritual masyarakat. Ya. Dulu, kemerdekaan Indonesia didapatkan dari semangat perjuangan fisik yang kuat, yang luar biasa. Sedangkan sekarang, ya, adalah saatnya mengisi kemerdekaan itu dengan semangat perjuangan yang tidak kalah besar dengan tujuan yang lebih luas. Dalam menghadapi datangnya globalisasi, dibutuhkan perjuangan non-fisik sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing individu, tanpa melepas nilai-nilai bernegara, agar kesadaran dan cinta tanah air tidak hilang begitu saja. Jadi, perjuangan yang kini harus dihadapi membutuhkan sarana dan pedoman sebagai penunjang terciptanya negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik. Salah satu sarana tersebut yakni melalui pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk pribadi yang cerdas sehingga menjadi aktif dan lebih bersemangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan dengan pola pembelajaran yang humanis dan demokratis sangat dibutuhkan di tengah urgensi demokrasi saat ini, di mana nilai-nilai dan prinsip demokrasi dapat dipraktikkan langsung di ruang kelas atau perkuliahan. Nah, kemudian terkait dengan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Jadi kita pahami dulu tentang negara. Jadi negara di sini adalah suatu organisasi, ya, dari kelompok atau beberapa kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, ya. Maaf, saya ulangi, ya. Jadi negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara dalam artian lain adalah satu perserikatan dengan pemerintah yang mengikat melalui hukum dan kekuasaan untuk ketertiban sosial. Keberadaan negara bisa dianggap untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kekuasaan yang dimiliki pemerintahan dalam ilmu politik bertujuan untuk kesejahteraan rakyat di dalamnya dengan mengatur sesuai pedoman yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kita perlu pahami juga unsur pembentuk negara. Nah, bentar. Jadi unsur pembentuk negara, ya, di sini negara merupakan kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah yang diorganisir oleh lembaga politik dan pemerintahan yang berdaulat, serta memiliki kesatuan politik sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, unsur yang membentuk terciptanya negara mempunyai dua sifat, ya. Jadi unsur yang membentuk negara itu ada dua sifatnya. Sifatnya yaitu
konstitutif, dan deklaratif. Nah, unsur pembentuk negara yang bersifat konstitutif adalah sebagai berikut, yaitu wilayah-wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara. Itu untuk tempat kedaulatan dan berdirinya suatu negara. Dalam konsep negara modern, masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional. Ya, itulah yang dimaksud pembentukan negara yang bersifat konstitutif. Rakyat, yang dimaksud rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa, persamaan, dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Pandangan ini dianut oleh rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara. Negara membutuhkan rakyat untuk bersatu dalam tujuan yang sama. Ya, tujuan sama dan menjaga negara agar tetap terbangun. Unsur pembentuk negara lainnya adalah selain negara rakyat, ada pemerintahan. Pemerintah dapat disebut sebagai unsur kelengkapan unsur kelengkapan negara yang bertugas memimpin negara melalui organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya suatu negara. Pemerintah melalui badan-badan kepemerintahan yang lain menetapkan hukum, ya, menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga perdamaian, dan lainnya demi mewujudkan tujuan negara yang beragam. Pemerintahan mempunyai kekuasaan atau kedaulatan untuk mengatur dan membimbing rakyatnya secara adil. Nah, peraturan ada untuk mempersatukan warga yang beragam latar belakangnya. Dapat dijumpai kepemerintahan dan negara yang berbeda-beda bentuknya karena memiliki tujuan dan cita-cita yang beragam pula. Jadi tidak setiap negara itu mempunyai tujuan yang sama, pasti memiliki sekelompok manusia itu membentuk suatu negara dengan tujuan mereka masing-masing, ya, gitu. Nah, unsur lainnya pembentuk negara adalah pengakuan dari negara lain, ya. Jadi terbentuknya negara ini membutuhkan sebuah pengakuan dari negara lain. Eksistensi negara sangat diperlukan untuk menjalin politik bersama dan menjaga kekuatan berdirinya negara. Sementara itu, unsur negara yang bersifat deklaratif ditujukan dengan adanya tujuan negara, ya, ditujukan dengan adanya tujuan negara. Undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de facto maupun de jure, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, ya, misalnya PBB. Nah, pengakuan de facto di sini adalah pengakuan atas fakta adanya suatu negara de facto. Nah, dasar dari pengakuan ini adalah bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur utama terbentuknya sebuah negara, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat. Ya, ini syarat-syarat de facto-nya yang sudah terpenuhi. Sementara pengakuan secara de jure, ya, adalah pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Jadi, ketika suatu negara memperoleh pengakuan de jure, maka suatu negara mendapat hak-hak dan kewajibannya sebagai suatu bagian dari anggota keluarga bangsa dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara dan mendapat pengakuan dari negara lain. NKRI sudah mendapat pengakuan internasional sebagai sebuah negara dan menjadi anggota dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, NKRI juga mendapat kewajiban sebagai negara
sebagaimana negara lainnya, yaitu menjaga perdamaian internasional. NKRI didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak dan kewajiban negara atas warganya, dan begitu pula sebaliknya dalam tatanan kenegaraan. Kewajiban negara ya adalah memberikan kesejahteraan dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya. Jadi, melindungi hak asasi manusia juga merupakan kewajiban negara kepada rakyatnya sesuai dengan ketentuan internasional yang selaras dengan ketentuan beragama, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke. Nah, sekarang kita menginjak pada fase ketiga, yaitu teori terbentuknya negara. Ya. Teori terbentuknya negara di sini, ya, banyak teori tentang terbentuknya sebuah negara. Di antaranya ada sebagai berikut. Satu, teori yakni teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial biasa disebut perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat maksudnya. Nah, teori ini beranggapan bahwa suatu negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial. Teori ini mencegah suatu negara untuk menjadi negara tiran, ya, negara tirani, karena keberlangsungan negara bersandar pada kontrak-kontrak sosial antar warga dan lembaga negara. Ya. Jadi ada perjanjian antar warga negara dengan negara begitu sebagai sebuah lembaga. Selain ya perjanjian antar masyarakat itu sendiri. Nah, teori berikutnya adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan biasa disebut sebagai dengan istilah doktrin teokratis. Keberadaan teori ini ditemukan di belahan dunia timur maupun di barat. Pada abad pertengahan, para sarjana Eropa membuat tulisan-tulisan yang menyempurnakan teori ini, ya, untuk membenarkan kekuasaan mutlak, ya, kekuasaan para raja. Ya, seperti namanya teori doktrin ketuhanan ini memiliki pandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja itu berasal dari Tuhan. Mereka mengaku mendapat perintah dari Tuhan untuk menjalankan kekuasaannya. Para raja mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semuanya hanya kepada Tuhan. Praktik kekuasaan tirani tersebut ditentang oleh kalangan monarmah namanya, ya, kalangan monarkomah, ya, penentang raja. Menurut mereka, raja yang tiran dapat dilengsarkan, dijatuhkan, bahkan dapat dibunuh, dan mereka berpendapat sumber kekuasaan itu berasal dari rakyat. Nah, itulah teori mengenai pemahaman teori kekuasaan. Nah, selanjutnya teori kekuatan. Teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat, ya, melalui penjajahan, dan kekuatan menjadi pembenar dan dari terbentuknya suatu negara. Dimulai dari proses penaklukan suatu kaum etnis atau kelompok tertentu dan mendudukinya. Kaum yang menang dari suatu pertarungan akan memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Ya, jika dilihat dari kajian antropologis,
titik mula ditemukannya teori kekuatan berasal dari pertikaian yang terjadi di kalangan suku-suku primitif. Nah, dalam pertikaian itu, suku yang menang dapat mengatur hidup dari suku yang dikalahkannya. Salah satu contoh nyata penerapan teori kekuatan di masa modern ini dapat dilihat dari penjajahan bangsa-bangsa barat atas bangsa-bangsa timur. Nah, setelah berakhirnya masa penjajahan pada abad ke-20, banyak negara baru yang kemerdekaannya ditentukan oleh pemerintahan kolonial. Ya. Jadi itulah sekilas beberapa contoh teori pembentuk sebuah negara. Saya pikir kalau untuk di mahasiswa hukum ya bisa masih banyak lagi teori-teori terbentuknya sebuah negara. Tapi pemahaman ini saya anggap ya sebagai pengenalan bagi sebagai pemahaman bagi saudara-saudara sekalian pemerhati pendidikan kewarganegaraan yang saya sampaikan ini, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai bentuk-bentuk negara. Ya. Nah. Jadi bentuk dari sebuah negara itu berbeda-beda secara konsep. Ya. Jadi menurut konsepnya itu sangat berbeda-beda bentuk dari negara itu. Nah, umumnya dalam teori modern, negara terbagi menjadi dua bentuk, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Berikut penjelasan dari negara kesatuan dan negara serikat. Ya. Nah, untuk negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan memiliki satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah kekuasaannya. Nah, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu negara dengan dua sistem, yaitu sistem sentral dan sistem ekonomi. Jadi bentuk negara kesatuan itu ada terdiri dari dengan sistem sentral, ada juga yang bersifat otonomi. Nah, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah pusat secara langsung. Kepemerintahan daerah di bawah tunduk pada kebijakan pemerintah pusat. Nah, salah satu contoh pemerintahan dengan sistem ini adalah pemerintahan pada masa rezim Soeharto, masa Orde Baru yang lalu. Gitu. Nah, kemudian negara dengan sistem desentralisasi atau otonomi ya, adalah pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri-sendiri. Nah, sistem desentralisasi biasanya disebut dengan otonomi daerah atau swatantra. Sistem ini digunakan di negara kita, ya, Indonesia saat ini setelah masa Orde Baru. Nah, itulah pemahaman mengenai mohon maaf. Kemudian negara serikat, ya. Nah, negara serikat atau disebut dengan negara federasi merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Nah, negara-negara bagian itu sebelumnya adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian setelah bergabung dengan negara serikat, dengan otomatis negara-negara itu menyerahkan dan melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat. Nah, demikian. Nah, selain kedua bentuk yang telah dijelaskan tersebut di atas, ya, baik negara serikat maupun negara kesatuan, bentuk negara dapat digolongkan dalam 3 kelompok menurut pelaksana dan mekanisme pemilihannya, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Ya. Jadi dari sisi pemerintahannya, ya. Negara yang berbentuk monarki, ya, dan
dengan pemerintahan yang monarki adalah pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Nah, monarki memiliki dua jenis yang berbeda dalam praktik pemerintahannya, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu penguasa yang absolut, yaitu raja atau ratu. Sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan kepala pemerintahan atau perdana menteri, ya, yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara. Praktik dari pemerintahan monarki absolut dapat dilihat dari negara Arab Saudi, ya. Sedangkan model pemerintahan monarki konstitusional banyak digunakan di berbagai negara sekarang ini, diantaranya Inggris, Jepang, Malaysia, Thailand, ya. Jadi kalau di monarki absolut itu di monarki ini kan kepala pemerintahannya maupun kepala negaranya itu dipimpin oleh raja atau ratu, ya, yang monarki ini. Dalam pemerintahan monarki absolut, ya, baik raja, baik kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan mutlak dipegang oleh raja. Tapi kalau negara monarki konstitusional, ya, itu negara itu, kepala negaranya itu tetap raja dan ratu, tapi dia sebagai kepala negara, dia sebagai simbol, ya. Tugas-tugasnya lebih banyak bersifat seremonial, ya, misalnya mengangkat kepala pemerintahan, mengangkat duta besar, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kepala pemerintahan itu dijalankan oleh seorang perdana menteri. Nah, itulah yang memerintah, menjalankan pemerintahan negara begitu. Nah, dia ini dipilih berdasarkan konstitusi negara bersangkutan begitu. Nah, pada pemerintahan yang bersifat oligarki, ya, pemerintahan dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Jadi ada sekelompok orang. Jadi kekuasaan itu tidak pada satu tangan, tapi dia kolektif. Ada beberapa orang begitu untuk menjalankan kekuasaan ini. Nah, kekuasaan oligarki ini biasanya muncul itu kalau era modern sekarang ini biasanya kalau ada pemerintahan yang dijatuhkan secara sewenang-wenang atau misalnya ada kudeta begitu, ya. Biasanya ada kalau misalnya dipimpin oleh militer, ada namanya Dewan Jenderal begitu. Nah, kemudian Dewan Jenderal itu menentukan siapa yang akan memerintah. Tapi secara kolektif mereka dikontrol oleh Dewan Jenderal ini, artinya yang memegang kekuasaan secara kolektif ini. Tapi tidak semata-mata militer, ya, oligarki ini bisa juga karena kekuasaan, karena kekuatan ekonomi cukup kuat begitu, ya. Mereka yang punya kekuatan, dialah yang membentuk pemerintahan begitu. Kemudian sistem pemerintahan lainnya yang pemerintahan yang demokrasi. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dengan mendasarkan kekuasaan kepada kehendak rakyat. Nah, kehendak rakyat itu ditentukan oleh pemilihan umum. Nah, secara teoritis dikembangkan oleh Sumarsono dan kawan-kawan, ya, itu bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori perkembangan kenegaraan tentang terjadinya negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut teori itu ada beberapa hal, ya, menurut Sumarsono dan kawan-kawan. Pertama yaitu terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang sekadar tidak dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan. Kedua, proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai ke
pintu gerbang kemerdekaan. Jadi adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai bernegara. Ya, itu. Menurut teori ini. Nah, yang ketiga menurut teori ini, keadaan negara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa. Melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Ya. Nah, keempat yaitu terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas. Ya, ada kelas-kelas tertentu begitu. Ya. Jadi dia merupakan kehendak seluruh bangsa. Kelima, religiusitas, ya, rasa keagamaan kita adalah salah satu hal yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab yang tampak pada terjadinya negara, menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian unsur kelima, nilai yang kemudian diterjemahkan pada pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, dalam pelaksanaannya, kurang lebih demikian. Nah, itu didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Baik, pada slide berikut ini kita berbicara mengenai warga negara Indonesia. Nah, warga negara adalah warga suatu negara yang mengabdi kepada negara dan patuh terhadap undang-undang dasar yang telah ditetapkan. Dahulu warga negara disebut sebagai kawula atau hamba negara dengan pengertian, ya, bahwa orang yang mengabdi kepada pemiliknya. Jadi pengertian dari kawula atau hamba negara, ya, diartikan sebagai orang yang mengabdi kepada pemiliknya. Nah, penentuan kewarganegaraan dalam setiap negara menggunakan aturan yang berbeda-beda. Tetapi terdapat 3 unsur yang sering digunakan, ya, dalam jadi untuk penentukan kewarganegaraan seseorang, ya, pada setiap negara itu menggunakan aturan. Nah, aturan itu ya berbeda-beda, tetapi ada 3 unsur dasar yang sering digunakan, ya, yaitu ini, ya, ius sanguinis,
kemudian ius soli, ya, kemudian naturalisasi. Nah, ius sanguinis atau prinsip keturunan itu maksudnya kewarganegaraan yang didapat dari orang tua yang menurunkannya, ya, dan menentukan kewarganegaraannya. Jadi prinsip ini dipakai di Indonesia, Jepang, Amerika, dan Prancis. Jadi seseorang kewarganegaraan ini ditentukan dari posisi orang tuanya. Kalau orang tuanya warga negara Indonesia, maka anaknya menjadi warga negara Indonesia. Itu otomatis, ya. Begitu. Jadi orang Indonesia ini kalau punya anak, ya otomatis dia warga negara Indonesia. Baik dia mau lahir di Jerman, di Amerika, di mana, ya dia tetap sepanjang orang tuanya itu belum mencabut kewarganegaraannya sebagai warga Indonesia, maka anaknya itu adalah otomatis menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang kedua dalam menentukan kewarganegaraan itu ada mengenai prinsip tempat kelahiran atau ius soli. Jadi kalau tadi ius sanguinis, nah sekarang ius soli. Ya. Nah, ius soli itu kewarganegaraan didapat dari daerah orang itu dilahirkan. Jadi prinsip ini dipakai diantaranya di beberapa negara, ya. Misalnya Amerika, Prancis begitu, ya, Inggris juga. Jadi di Amerika sana, ya, jadi Amerika itu dia menganut ius sanguinis juga ius soli. Jadi ketika si anak itu lahir di Amerika, yang penting dia lahir di Amerika, dia otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia. Begitu. Ya. Jadi kewarganegaraan seseorang ditentukan di mana dia lahir. Itu prinsip ius soli. Nah, yang ketiga untuk menentukan sebuah kewarganegaraan, ya, yaitu prinsip naturalisasi atau prinsip pewarganegaraan. Nah, prinsip pewarganegaraan ini adalah warga negara asing dapat mengubah status kewarganegaraannya dan mengajukan diri menjadi warga negara lain. Syarat-syarat yang diperlukan adalah mengikuti peraturan di daerah masing-masing. Dalam prinsip ini terdapat dua kategori, yaitu prinsip aktif dan pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan yang dikehendaki. Sedangkan dalam pewarganegaraan yang pasif, seseorang yang tidak mau menjadi warga negara suatu negara tertentu dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut, gitu. Ya. Orang-orang tanpa kewarganegaraan disebut dengan apatrida. Orang-orang dengan kewarganegaraan negara, ya. Jadi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, tidak diakui oleh sebuah negara, tidak memiliki kewarganegaraan disebut apatrida. Nah, sementara orang-orang dengan kewarganegaraan ganda ada dua, ya, disebut dengan bipatrida. Sedangkan orang-orang dengan kewarganegaraan lebih dari dua disebut dengan multipatrida. Multipatrida, ya. Nah, umumnya terdapat dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yaitu warga negara yang memperoleh status kewarganegaraannya melalui operation of law dan melalui by registration. Itu cara mereka memperoleh kewarganegaraan, status kewarganegaraan. Mengapa sampai timbul apatrida dan bipatrida? Bisa jadi, misalnya orang Indonesia itu menganut prinsip ius sanguinis, kan? Jadi orang tuanya Indonesia, otomatis anaknya juga orang Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia melahirkan di Amerika, berarti anaknya itu dua, warga negaranya Indonesia dan Amerika. Jadi dia menjadi bipatrida. Nah, anak ini nanti setelah dewasa dia bisa memilih apakah dia
tetap Indonesia atau berpindah, bisa. Kurang lebih demikian. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai undang-undang kewarganegaraan ya. Nah, ini kita sudah memasuki fase-fase terakhir pada pertemuan ini. Jadi menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau kita singkat saja UU KI, Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud sebagai warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Itu menurut UU KI tahun 2006. Ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Jadi UU KI juga mengatur siapa yang dianggap sebagai warga negara. Nah, itu dicantum berdasarkan pasal 4, 5, dan 6 begitu ya. Nah, pasal 4 ya itu menentukan kategori tentang siapa yang menjadi warga negara. Nah, menurut pasal 4 itu kita pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Itulah yang dikatakan warga negara Indonesia. Kedua, yang dimaksud dengan warga negara Indonesia itu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, ya masih tetap. Jadi mengarut dari garis ayah. Kalau ayahnya Indonesia, ibunya asing, ya masih dianggap dia adalah warga negara Indonesia. Nah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara asing dengan ibu warga negara Indonesia masih juga dianggap sebagai warga negara Indonesia menurut ketentuan UU KI. Nah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia tetapi ayah tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan tersebut, ya. Jadi warga Indonesia, seorang perempuan warga Indonesia yang sah, ya, melahirkan anak dari seseorang, dari ayah si anak ini yang tidak memiliki kewarganegaraan ataupun negara ayahnya si anak ini tidak mau mengakui anak tersebut sebagai warga negara. Nah, itu dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia, ya. Jadi 300 hari setelah ayahnya meninggal, anak tersebut bisa didaftarkan sebagai warga negara Indonesia, ya. Jadi ayahnya warga negara Indonesia, ya, meskipun ibunya asing begitu ya, tapi dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, ya, dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Kawin tidak sah pun dianggap sebagai warga negara Indonesia sepanjang si ibu adalah warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau anak itu belum kawin.
Jadi sepanjang ayahnya mengakui itu adalah anaknya, anak itu adalah warga negara Indonesia. Tapi dengan ketentuan usianya tidak lebih dari 18 tahun. Jadi kalau sudah 19 tahun atau 18 tahun lebih 1 hari, nah itu sudah tidak bisa lagi diakui sebagai anak. Atau bisa juga ya sebelum 18 tahun ya, tapi dia sudah kawin. Nah, itu tidak bisa juga otomatis menjadi warga negara Indonesia ya. Nah, dia harus mengajukan registrasi ke Indonesia, nanti dipertimbangkan oleh negara apakah dia layak menjadi warga negara Indonesia atau tidak, begitu ya. Lalu sudah kawin di bawah 18 tahun. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Ya, ayah ibunya ini tidak jelas status kewarganegaraan apakah Indonesia atau bukan. Tapi anak itu lahir di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu tidak berarti di sini ketahuan dia tidak secara kaku menerapkan ius sanguinis. Ternyata ius soli juga. Ius soli berlaku ketika kedua orang tua si anak itu tidak jelas status kewarganegaraannya, tetapi anak itu lahir di NKRI. Nah, selanjutnya, ya, yang diakui sebagai warga negara itu anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah ibunya tidak diketahui. Jadi anak yang tidak jelas ayah ibunya tetapi dia berada di wilayah Republik Indonesia, dia juga warga negara Indonesia. Kemudian anak selanjutnya, ketentuan selanjutnya menurut pasal 4 ini anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah ibunya tidak memiliki warga atau tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, anak yang lahir di luar wilayah NKRI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan di negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Ya. Jadi tetap diakui sebagai warga negara Indonesia meskipun negara tempat dilahirkan memberikan juga kewarganegaraan kepada anak tersebut. Bisa. Inilah yang menjadikan seorang menjadi bipatride. Nanti setelah 18 tahun ya terserah itu anak menentukan dia mau pilih mana, Indonesia atau negara asing tersebut. Nah, selanjutnya anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya itu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada NKRI. Jadi orang asing, ya, seorang ayah ibu asing mengajukan permohonan Indonesia melahirkan seorang anak, tapi sebelum mengucapkan sumpah setia kepada NKRI, ayah dan ibu itu meninggal. Nah, tapi otomatis anak itu dianggap sebagai warga negara Indonesia. Itu ya. Nah, yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia menurut ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. Ya, kemudian kita berbicara pada pasal 5 ya. Pasal 5 ini tentang status anak. Anak sebagai warga negara Indonesia. Nah, pertama menurut pasal 5 ini itu ya huruf A, anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, ya, nah di luar perkawinan begitu, sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, ya. Jadi anak warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi dia belum berusia 18 tahun atau belum kawin, ya, diakui secara sah oleh ayahnya yang kewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi ibu yang melahirkan anak, ya,
Namun anak dia kawin dengan warga negara asing, tapi ketika anak itu umur sejak lahir sampai dia usia 18 tahun, itu tetap diakui sebagai warga negara Indonesia, begitu. Meskipun oleh ayahnya diakui uh, apa ayahnya berkewarganegaraan asing, begitu ya. Gitu. Jadi anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, ketentuan kedua menurut pasal 5 UU KI 2006 ini, ya, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara asing. Tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya. Jadi sepanjang anak itu belum berusia 5 tahun, meskipun ya secara sah sebagai anak warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi anak orang Indonesia itu yang belum 5 tahun, meskipun sudah ditetapkan oleh pengadilan anak sah warga negara asing, dia tetap warga Indonesia. Yang penting di bawah 5 tahun, 5 tahun ke bawah umurnya. Begitu. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, ketentuan pasal 6. Ya. Ketentuan pasal 6 ini menyatakan, pertama, dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada pasal 4, ya, yang tadi, ya, dan pasal 5 yang berakhir anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau belum kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Jadi setelah 18 tahun dia bisa memilih. Nah, ketentuan pasal 6 lainnya itu menyatakan demikian. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ketentuan tadi, ya, ketentuan huruf A tadi di pasal 6 tadi itu, ya, ketentuan ayat 1, ya, pasal 6 tadi itu dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi anak tersebut setelah 18 tahun misalnya, dia berkeinginan menjadi warga negara Indonesia, tadi kan dia ganda. Nah, dia harus istilahnya kalau seperti orang melamar pekerjaan begitu, mengajukan dokumen, menyatakan dia memilih sebagai warga negara Indonesia. Ya. Nah, kemudian ketentuan berikutnya pasal 6, ya. Ayat 3. Pasal 6 ayat 3 itu menyatakan demikian. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas tadi, ya. Nah, disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. Jadi ketika umur 18 tahun, ya, tetapi dalam masa 3 tahun setelahnya atau dia berusia 21 tahun tidak mengajukan permohonan, otomatis permohonannya sebagai warga negara Indonesia sudah tidak bisa lagi diajukan. Harus dia mengajukan secara normal sebagai layaknya orang asing. Atau meskipun dia belum 18 tahun tetapi sudah kawin, kemudian 3 tahun setelah kawin dia tidak mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia, maka dianggap sebagai warga negara asing. Karena dia kan dua kewarganegaraan kan, kurang lebih demikian. Jadi itulah perkuliahan pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, ya,
Untuk itu saya mohon kepada para mahasiswa sekalian untuk mencermati hal-hal yang telah saya sampaikan. Adapun ada yang kurang jelas, bisa menyampaikan pertanyaannya melalui grup WA yang ada ini, atau bisa juga WA secara pribadi ke kami, atau by phone, ya, menelpon, silakan ya, untuk mengajukan pertanyaannya. Jadi untuk itu masa perkuliahan kali ini saya akhiri dulu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.